Berikut sambutan dari Romo Deken Adonam. Pada Romo Deken, waktu dan tempat kami. Dan yang bersukti yang saya kasih dan hormati, rekan Imam Romo Willem, Pastor Proki, Ketua Komite dan anggota-anggota yang saya hormati, Bapak Gorwil, Bapak Kepala Sekolah SMPK Paladia, Pak Donatus Tala Jawa, dan rekan-rekan guru keluarga besar SMPK Paladia yang saya banggakan. Di depan sekolah dan juga di depan gapura itu tertulis, takut akan Tuhan dan dasar segala hikmat. Tulisan yang sangat reflektif untuk kita mengenang dan menghadirkan sekolah SMPK Paladia ini. Bukan hanya sebuah tulisan bisu, tetapi tulisan yang membawa makna untuk kita. Takut akan Tuhan, dasar segala hikmat. Pak Yos, Pak Martin, Pak Lukas Lagan, Pak Gaspar datang bertemu, seri buka hati dengan saya dan Romo Willem. Mengisahkan sedikit tentang SMPK Paladia ini dengan segala hal sebagaimana yang kita dengar. Sedang Romo Willem ajak mereka, kalau memang soal itu ada di SMPK Paladia, mari kita ke Paladia untuk omong. Jadi itu niat kami. Saya bilang ada di Paladia, kita ke Paladia. Mereka bukan orang Sipadon, itu orang yang menjadi bagian kita di dalam perjalanan hidup sebagai umat di paroki ini. Pertemuan itu, saya sempat menyampaikan bahwa sudah ada konsep surat yang disiapkan, tapi kami tidak sampai itu meneruskan itu. Kami datang seri dengan Romo terbaik untuk saya, satu hal yang sangat bagus. Namun kemudian saya terkejut ketika muncul surat itu, ya, surat tanpa tanda tangan juga. Jadi hal-hal seperti ini yang menggelitik hati saya, ya, sebagai orang yang membanggakan SMP ini. Lalu muncul komentar sana sini, ya. Saya dorong William Romo Tobi kami ngomong, tapi saya datang ngomong padon. Saya datang ngomong padon. Kurang lebih mau 2 jam ngomong. Kepada keempat saudara, Ayos, Pak Martin, Pak Lukas, Pak Gaspar sekalian, kita semua punya ikhtiar baik supaya Paladia itu tetap sekolah yang baik. Dan itu kami semua sepakat. Kita mau supaya Paladia ini baik. Dan itu yang juga saya sampaikan kepada Pak Don. Saya bilang kami semua punya maksud supaya sekolah ini tetap baik, eksis. Hari ini juga dengan satu maksud yang baik. Pada rekan-rekan guru, sekali lagi saya bangga dengan kamu yang ada di sini. Ada hal-hal yang sedang terjadi di luar, itulah yang mau saya ajak supaya kita masuk ke dalam, kita omong bersama, kita selesaikan bersama. Sehingga apa yang kita omong hari ini, itulah yang keluar mewartakan sesuatu kebenaran untuk orang banyak yang menyaksikan kiprah kehadiran SMPK Paladia tercinta ini. Jadi sampaikan terima kasih. Dari Ketua Ia Persukir, Romo Thomas Labina. Pada Romo, waktu dan tempat kami. Selamat siang untuk kita semua. Selamat siang. Yang saya hormati kasih Paroki Raja Waiberang, yang saya hormati kasih Korwil Adnara Timur, Pak Yeris, yang saya hormati Pak Alex Komite, Bapak Kepala Sekolah, rekan-rekan guru, semua saja yang saya disebut satu persatu yang kita berkumpul bersama pada siang hari ini. Untuk semua saja yang sudah punya korban untuk
perkembangan lembaga ini. Terima kasih dan provisi. Apresiasi saya itu. Karena SMP ini waktu saya lama di Hoken itu menjadi salah satu kebanggaan di antara SMP yang ada dalam keuskupan ini. Maka terima kasih banyak sudah membuat nama dia itu besar di mata uskup. Terima kasih, Profesor. Beberapa hal yang saya mau sampaikan supaya kita bisa bicara hari ini. Saya berharap pertemuan ini itu kita bisa samakan persepsi terhadap realitas yang berkembang dan juga ada solusi atas masalah yang tidak ada. Ini beberapa hal yang saya harus sampaikan. Beberapa waktu lalu saya tidak ingat, itu setahu saya akan ingat tanggal itu. Ada 4 saudara kita pensiunan datang ke kantor yang eksekutif, bertemu dengan saya, lalu menyampaikan seperti yang Romo Deken sampaikan tadi. Pada intinya itu adalah mereka mau supaya kepala sekolah ini diganti. Lalu saya tanya kelompok ini kapasitasnya sebagai apa? Menurut kami sebagai pemerhati pendidikan. Nah, saya bilang oke, kalau pemerhati maka saya berterima kasih bahwa ada partisipasi dan melihatnya secara hati. Dan mata hati yang dipakai, bukan mata kepala yang dipakai. Saya berterima kasih. Lalu waktu itu saya sampaikan, ya karena permintaan Romo nanti kalau boleh ada pertemuan. Setelah ada pertemuan, kamu akan diundang, tapi saya harus berkonsultasi dengan Romo Deken, Pastor Profi. Saya kontak ke Romo Deken katakan, baiklah kalau kita bicara internal dulu, baru dengan para pemerhati. Jadi bukan tidak, tetapi belum konsolidasi internal, baru melibatkan konsolidasi eksternal yang mendapat input dari pemerhati tadi. Yang intinya itu meminta kepala sekolah itu diberhentikan. Lalu saya katakan, untuk mengajukan atau memberhentikan seorang kepala sekolah ataupun pimpinan dalam lembaga apapun, biasanya yang saya buat itu ada 3 hal. Pertama, pendasaran, butuh atau tidak pimpinan. Yang kedua, ada prosesnya, mengangkat orang dan memberhentikan orang juga harus ada proses berdasarkan pendasaran dalam aturan-aturan apa saja. Dan yang ketiga adalah otoritas yang menentukan seorang kepala sekolah atau tidak, diangkat atau dipecat. Sehingga dari 3 hal itu saya sampaikan, ya, sehingga harus ada pendasarannya, regulasi-regulasinya, harus ada prosesnya, dan ada otoritas. Dan saya bilang ini bagus sebagai pemerhati dari luar yang memberi input, tapi saya harus kontak karena para deken, para pastor profi perpanjangan tangan dari kami di sana di wilayah, dan mereka yang paling tahu situasi. Wilayah deken juga dia deken ada narik yang belum sampai. Sepanjang hari namanya Riang Padu. Provinsi. Hanya saja deken isinya, dengar ya. Saya sudah WA ke Pak Korwil, ketua komite, begitu. Juga dengan Pak Kadis. Romo Deken yang terhormat, Malapaya sama Romo, Goy ada dapat kepastian WA dari Romo Yayasan bahwa BAUK kami berempat tidak diundang untuk hadir dalam pertemuan di Paladia. Kami bertanya, kenapa bisa sampai demikian? Padahalnya kami telah sepakat dengan Romo Yayasan bahwa kami pun mesti hadir. Ternyata titik-titik dan harapan kami jangan sampai hasil yang disepakati untuk mempertahankan Pak Don itu tetap menjadi kepala sekolah sampai Oktober. Itu pasti akan terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan bersama.
WA saya ini menjadi bukti dan saya minta izin pada Romo Dekan agar keadaan plagiat ini saya akan publikasikan di medsos. Terima kasih pemerhati pendidikan. Lalu waktu itu saya bilang oke. Pertama pendasaran proses dan otoritas. Sekarang kamu sebagai pemerhati, karena melihat dengan mata hati tadi, kamu mau dorong siapa? Karena saya ingat saya SK angkat dia ini sambil tugas kan. Pak Don ingat harus siapkan wakil kepala sekolah supaya di saat engkau berhenti sudah ada orang. Dan benar Pak Don saya sampaikan. Dalam SK juga seperti itu. Ya. Dalam SK juga seperti itu. Ya. Ini bagian pendasarannya. Oke. Jadi saya sudah nggak Dekan, karena Dekan paling kenal ini pemerhati boleh. Jadi ada hal yang kita harus bilang. Sehingga saya waktu itu saya bilang anjuran bukan menjadi keputusan. Karena soal otoritas, kapasitas itu seorang harus menentukan. Oke ya. Baik, berikut surat ketua yang tersubtil tertanggal Dekan, pastor paroki, ketua komite, ketua DPP pertiga. Karena dia di sana itu yang urus bagian arsip. Ya. Nah, itu ada. Oke, ada. Waktu itu kan kita semua tugas di luar Bapak, jadi tidak sempat untuk baca lihat. Surat itu yang tertanggal berapa? Kalau tidak salah, bertaruhnya tanggal belasan begitu kan ada satu pegawai yang antar ke saya. Oke. Oh iya, iya. Benar ya, Mai? Kita klarifikasi nih. Betul, Karena siap, saya siap. itu seperti itu. Tidak mau yang Tapi itu surat dari yang Dari sekolah. itu bukan dari sekolah. Itu dari pegawai sini. nanti pulang baru cek lagi. Saya mau klarifikasi supaya saya itu tidak suka ya. Begitu. Tapi surat itu bukan Dan tadi seperti yang Romdek yang katakan baca di depan itu, to fear God is the first step of wisdom. Takut akan Allah adalah yang awal pada kebijaksanaan. Dan itu baca di Mazmur 111 ayat 10. Buka kalau saya. Lalu saya waktu itu tanyakan pendasaran otoritas mereka tadi sebagai pemerhati. Saya terima kasih pemerhati. Tapi untuk kepala sekolah dan tidaknya itu ada otoritas untuk kepala sekolahnya. Jadi ada level-level tingkatannya. Malah saya sendiri jadi justru saya bilang, wah kalau begitu SK saya untuk Pak Don itu tidak pas ya. Padahal saya sudah bangun komunikasi dengan pihak dinas dan juga dengan di sini. Jadi ada prosesnya. Walaupun otoritas itu saya yang terakhir mengangkat. Karena sekalipun Pak Don sudah pensiun, formasi untuk putaran kepala sekolah tidak ada waktu itu. Malah teman-teman itu datang untuk saya tidak bawa berkas yang tebal. Saya tidak minta administratif, foto saja bagian Dekan saya sudah forward tadi. Saya bentangkan data itu kepala sekolah, guru semua di Flores Timur ini untuk SMP, dimanapun ada di dalam itu, saya sodorkan kepada mereka. Dari kamu setuju siapa yang kepala sekolah supaya gantikan Don? Dan di situ ada persyaratan. Pertama harus guru dia sertifikasi, yang kedua guru harus 3C, baru pendasaran. Minimal bekerja 5 tahun dan pensiunnya itu kita mesti lihat kelahiran juga. Itu persyaratan dasar. Makanya saya punya bahasa, kamu pikir bahwa saya tidak pikir kan? Angkat Don. Saya berterima kasih, tapi bahwa sampai karena dengan WA yang tadi malam itu sudah memaksakan, apalagi mempermalukan untuk saya. Saya omong Dekan saya malu. Saya malu karena bagaimana seorang Dekan untuk ada narah. Tadi saya kota dengan Pak Kadis, saya bilang Pak Kadis saya minta rasa tidak enak. Saya malu dengan orang Dekan. Bagaimana orang ada narah sendiri kok bisa sampai begitu? Untuk Dekan. Dia yang orang Lorok tinggal di Solo datang setiap tahun di sini. Lalu dia kepentingan apa di sini? Kau mau naikkan di medsos?
pendasarannya di mana, prosesnya seperti apa, dan otoritas apa sehingga posnya. Sampai kemarin, bahkan tadi malam, saya kontak orang di dinas semua, betul dong punya kinerja seperti apa. Tadi malam urusan ada di rumah saya dari Adonara masuk malam, saya sampai di situ ada Beri Kedah. Saya bilang, Pak Beri, bagaimana Pak Don itu? Ih, rumahnya kerja bagus sekali. Tadi singgah di rumah Beri Kobar. Ya, sama. Ibu Yani Avenpa, kami kemarin sama-sama. Dia ini PPK, kepala seksi sarana perasarana. Dia bilang, Romo, kok Pak Don bisa buruk kan? Saya bilang, Nona, Papa sekarang bingung. Tapi saya harus terima informasi ini. Begitu. Sehingga saya bertemu ini klarifikasi supaya dengar kiri kanan. Sehingga saya katakan tadi, motivasi dan orientasi. Ini kita akhirnya. Supaya pemerhati tadi memperhatikan dengan mata hati, bukan dengan mata kepala. Untuk kebaikan orang ini. Sehingga saya berharap, oh iya saya harus ngomong terbuka ya. Nama-nama yang muncul waktu saya sodorkan kepada 4 teman yang katakan, oke, ini data. Ini data dikit. Saya ini ngomong bukan soal pakai hearsay, dengar orang ngomong, tidak. Sekarang basisnya data. Yang sudah sertifikasi Dominikus dan Dominikus melahirkan 60. Berarti apa kesian atau tidak ya? Iya. Oktober. Sekalipun golongannya 4A. Barangnya ada turun. Berarti saya WA supaya nanti kamu baca. Orangnya sudah sertifikasi, tapi bahkan di bawah ini adalah Asari Hidayah Hanafi. Ini dari dinas ini ya. Semua namanya saya sodorkan ke 4 teman. Oke, sekarang kamu yang ini tidak bisa karena saya belum sertifikasi. Yang ini dia berpensiun, tidak bisa. Golongan belum 3C, tidak bisa. Oke, sekarang ini bisa. Kamu pilih siapa ini? Ya, rumah semua ini juga tidak bisa. Saya bilang terima kasih pemerhati, kamu datang menyodorkan masalah dan terima kasih dengan ini saya harus berpikir. Karena pemerhati dia bukan hanya menyodorkan masalah, tapi dia harus menawarkan solusi. Karena saya berangkat dari kita mau supaya, kan bahasa itu juga dari mereka, kita mau supaya pembenahan. Maka benar itu tidak sekedar rubuhkan, tetapi juga harus. Kalau kita hanya rubuhkan lalu kita tawarkan bangunnya mana, tidak ada. Untuk saya sangat bertanya-tanya. Saya ini mau terbuka begini saya. Ada Nara. Ya, kamu harus tetap keputusan. Karena hanya ini melanjutkan otoritas. Jadi perhatian boleh, tapi perhatian harus dari nurani. Supaya kita punya bahasa yang sama, tapi buat juga harus sama. Ini omong terus terang saya bisa pecat ya, tapi pendasarannya, prosesnya, dan otoritasnya ada di sini. Secara gerejanya, bukan Thomasnya. Karena SMP ini berlindung di bawah yang bersubtim yang memiliki itu akta notaris supaya diakui di NKRI. Begitu. Ini bukan soal tunjuk kuasa, tapi seperti itu aturannya. Kita kerja dengan itu para pihak yang harus ada prosesnya. Begitu saja Ramadan saya harus batasi diri dulu supaya kita berkembang untuk kita lihat. Supaya semua kita bilang mau baiknya itu baunya seperti apa, supaya kuatnya juga seperti apa. Begitu, dengan batas yang baik. Terima kasih atas perhatian, saya kembalikan. Kepala SMP Katolik, Kepala Yahweh, kepada Bapak Kepala, lakukan dengan tuntutan yang disampaikan oleh kelompok yang saya tidak kenal, karena mereka tidak pernah sampai di bumi, mereka potong dari atas. Jadi saya tidak mau sebut. Itu saling menghargai itu sangat penting. Jangan sudah di atas baru lihat kita yang lagi di bawah itu rendah dari dulu sampai dan sekarang. Nah, kesempatan ini saya berikan kepada
kepala SMB Kapaladia beserta jajarannya untuk menyampaikan klarifikasi yang sesungguhnya. Apakah ketika teman-teman ini bertemu dengan Romo Ya Persuktim, tuntutan mereka sama seperti yang termuat dalam surat ini, supaya klarifikasi saya itu menjadi tepat? Jadi poin-poin ini apakah juga disampaikan kepada Romo Ya Persuktim, Romo Deken, dan Romo Pastor Paroki? Karena tadi kan surat tidak sampai lisan, makanya saya butuh masukan dari Romo mereka, apakah ada poin lain? Sebab kalau saya lihat, kalau bicara dengan kepala sekolah mesti ada alasan. Nah, apakah ada alasan yang disampaikan Romo mereka dari teman-teman ini? Saya itu dulu. Baik, saya langsung saja. Jadi itu lisan, sedangkan tulisan saya baru baca ini, mungkin kesalahan pada staf saya. Karena di sini ada 2 surat, yang satu dari Pak Guru katakan, yang dari kalau dia punya yang ini Penyampaian penyesalan oleh komite yang dilampirkan juga dengan surat yang sama. Oke. Baik, kalau gitu kita to the point ke Madon. Karena saya belum baca, maka kita langsung saja. Nomor 1, kepala sekolah ternyata tidak berhasil menyiapkan kades. Itu disampaikan di sana. Yang karena belum konfirmasi, mereka tidak tahu bahwa saya juga sudah tugaskan kamu. Bahkan ini saya sudah jelaskan mereka bahwa sudah. 2, kepala sekolah sudah maka ini pakai rasa ini. Sudah cukup sekali. Kita masalahnya barangnya pada regulasi bukan soal rasa. Maka sudah saatnya kepemimpinan kepala sekolah dipercayakan kepada guru lain yang pernah berpengalaman. Pengalaman boleh, tapi pendasaran pasti, proses pasti, otoritas pasti. Saya sudah catat yang layak dan tidak layak. Seperti saya WA ke salah satu teman bahwa telah menguras keuangan sekolah yang cukup besar. Saya tidak kurasnya di mana. Itu yang dijelaskan. Yang saya tahu itu ada pembangun komputer di belakang itu. Bisa jadi itu yang menguras uang. Poin keempat, kepala sekolah sangat arogan. Bahasa ini disampaikan. Sehingga sekarang klarifikasi, kamu nanti betul arogan atau tidak tergantung. Ribu. Katanya pangkas ada dari 500 tidak ada. Nah, berikut guru yayasan yang rumahnya dibuat di kintal sekolah selama ini karena belum memiliki rumah tinggal sekaligus menjaga keamanan lingkungan sekolah diperintahkan untuk keluar dari lingkungan sekolah dengan alasan penataan lingkungan sekolah yang terjadi pada masa pandemi COVID ini. Ini disampaikan. 4.6, seorang ibu guru honor yang anaknya sakit diperintahkan kepada guru tidak dijalankan secara baik. Kalau ada maka harus berharap sendiri, guru sendiri. Coba dulu ambil yang dari itu guru. Tapi itu tidak disampaikan. Poin 5, selama 3 tahun terakhir ini tidak lagi dibahas RAPS. Jadi ini menyambung seperti guru sendiri tadi tidak ada guru itu. Seperti itemnya hampir mengulang yang tadi. 6, kepala sekolah menyampaikan kepada guru bahwa kepala sekolah adalah pengguna anggaran, maka keuangan harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka pada akhir tahun. Ya, pardon, mereka minta juga ini. Yang itu juga disampaikan bahwa mereka berharap kepala sekolah mempertanggungjawab, itu disampaikan. 7, mohon seluruh keuangan SMP Paladia dalam 3 tahun terakhir ini harus diaudit. Jadi permohonan yang tidak disampaikan kepada saya. Jadi hal ini saya klarifikasi. Oke. Demikian beberapa hal yang kami sampaikan menjadi bahan pertimbangan untuk meninjau kembali pengangkatan kepala sekolah nama saudara dalam skala, dan akhirnya kami ucapkan limpah terima kasih. Tidak salah, karena tidak ada dasar yang kuat, maka surat itu tidak jadi dikeluarkan, tidak jadi dikirim. Dan saya juga kaget ketika surat ini ada dan beredar di sekolah, di umat, di masyarakat kita. Jadi memang surat itu seperti ada surat yang dibuat, tapi karena tidak ada dasar yang kuat, maka surat itu tidak dikirim. Saya merasa kasihan kemudian karena ternyata ini surat ini sudah membangun opini umat kita, masyarakat kita dan SMP Paladia. Ini surat liar sebenarnya.
Dan ini harus dipertanggungjawabkan. Betul. Gitu. Dari SMP yang saya belum baca tuh ini, yang ini saya tidak dapat ini. Itu lampir. Jelas ini. Jelas. Begitu. Ya, terima kasih teman. Surat ini yang saya belum baca, yang sekarang saya belum buka itu baca. Jadi ini saya dapat, terima kasih Romo DP untuk informasinya. Ini yang tujuan kepada saya tadi, yang 13 Juli ini saya belum tidak dapat, saya belum cek. Begitu Pak. Karena saya di belakang tidak bisa teman. Kalau pendidikan itu harus. Saya mendapat penjelasan dari Romo Pastor Paroki, Romo Ketua ya Persuktim tentang penyampaian lisan mirip dengan isi surat ini. Maka kesempatan ini Romo bertiga yang hadir, Pak Ketua Komite, Ketua Korwil dan semua orang tua yang hadir, teman-teman guru, saya harap supaya tenang mendengar apa yang saya sampaikan. Ada bagian yang saya harus sampaikan karena itu menyangkut tugas orang kepala sekolah, tapi ada bagian yang saya tidak bisa sampaikan, itu nanti akan diberikan kepada guru-guru menyampaikan. Saya ambil contoh tentang melarang guru kehiasan. Itu guru siapa? Harus jelas. Siapa yang merasa? Nanti guru-guru yang akan berbicara, bukan saya. Karena selama saya menjadi kepala sekolah SMP Paladia, tidak pernah menyentuh sesen pun uang milik sekolah atau milik komite. Itu saya pastikan diri saya. Saya hidup dan melekat di Adonara dan saya harus sampaikan ini lebih awal. Jangankan uang sekolah, jangankan dana bos, uang proyek pun saya tidak sentuh 1 sen pun. Saya tidak pernah sentuh. Yang namanya uang bukan hak saya. Saya justru menerima apa yang menjadi hak dibagi oleh bendahara. Saya tidak pernah menyentuh uang yang bukan hak saya. Ini supaya pertama dulu saya sampaikan ini. Yang berikut mungkin perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Rumah saya itu dibangun sebelum saya kepala sekolah. Saya beli tanah itu tahun 2008. Saya masuk tinggal rumah pribadi itu Desember 2011. Saya kepala sekolah baru mulai 1 November 2013. Jadi saya klarifikasi awal, karena ada bahasa-bahasa yang menguras keuangan sekolah dan lain-lain. Saya harus luruskan ini dulu. Sebentar nanti baru saya uraikan hal-hal lain, tapi saya mengatakan kepada Mama bahwa saya masuk rumah pribadi itu Desember 2011. Saya kepala sekolah baru di serah terima 1 November. SK saya jadi kepala sekolah itu 28 Juni 2013. 5 bulan 6 bulan baru serah terima di akhir November 2013. SK saya pengangkatan Juni, tapi serah terima 1 November. Ditanya-tanya, cari tahu. Saya pastikan ini. Ya, rumah jabatan itu 400.000 tiap bulan, dulunya 500. Saya tanya. Dan yang urus itu Pak ada bukan saya. Yang urus itu, yang terima uang dari mereka itu langsung. Tidak diserahkan kepada saya tidak pakai uang. Sumber pendapatan kami untuk kegiatan teman-teman guru di lembaga ini. Saya baca pengantar ini saya agak terkejut. Kalau dia ini saya pastikan kepada Bapak Mama baik-baik saja dalam keadaan kontrak, dalam keadaan jalan yang lurus. Saya ditelepon banyak orang tua murid Romo. Mereka kan ngomong begini, kalau apa kami tarik anak-anak. Kalau Pak istirahat berhenti,
Kami tarik anak-anak, saya bilang tidak ada apa-apa di sini. Sekolah tetap di Paladia. Kalau kepala sekolah berhenti tidak soal, tapi anak-anak harus tetap sekolah di sini. Dan siswa Paladia tidak pernah berkurang, Romo. Tamat 92 masuk 98. Itu adalah kepercayaan dari orang tua murid kepada lembaga ini. Terus meningkat. Tamat di 92, masuk tahun ini 98 orang. Saya jelaskan poin satu-satu. Kepala sekolah ternyata tidak berhasil menyiapkan kader sebagai penggantinya pada masa pensiun PTS berakhir. Pertanyaan saya kepala sekolah baru 6 tahun. Mantan kepala sekolah kan 28 tahun di sini. Yang saya tahu begini, ini saya harus sampaikan supaya kita dengar. 28 tahun kepala sekolah dengan wakil kepala sekolah itu, saya minta maaf kepada Pak Mateus almarhum dan Ibu. Itu wakil kepala sekolah yang bersama mantan kepala sekolah itu sampai dengan meninggal dunia. Dalam jabatan wakil kepala sekolah yang sekaligus bendahara BOS dan bendahara SPP. Dalam yang sama. Dalam orang yang sama. Maka kalau saya forum ini bicara kader, saya tertawa sendiri. Bagi saya. Kalau yang saya tahu, saya kan lahir di perut Paladia ini. Saya datang dari usia 22 tahun. Saya 38 tahun ada di sini. Saya bukan orang kepala sekolah di Polda kedua. Saya kan ada di sini. Dalam jabatan yang sama. Bagi kepala sekolah sekaligus menjabat pendidikan lain. Jadi saya bicara data. Saya tidak punya maksud untuk menyusahkan siapa-siapa, tapi saya bicara fakta. Supaya semua poin ini saya klarifikasi menjadi jelas untuk kita. Pada saat beliau meninggal, memang keadaan sekolah goncang. Ini saya harus saya saksi hidup di Pak Ade, saya minta bantuan teman saya untuk mencari data keuangan di sekolah ini. Dan saya diminta khusus oleh Pak Yos, Pak Don bantu bersama Pak Ade waktu itu untuk menyelesaikan administrasi. Dan saya bantu dengan sekuat tenaga saya. Bersama Pak Ade kemudian masuk di dua peran, kami langsung mulai menyelesaikan semua hal.